Sore semuanya, mulai ya. Sudah ada 27 orang, nanti direkam sama Sinta yang tidak bisa hadir atau berhalangan waktunya bentrok, itu bisa lihat recorded session. Suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. So, kita rekap dulu apa yang sudah kalian pelajarin sebelumnya, ya. Kalian sudah pelajari tentang konsep machine learning di pertemuan pertama, bagaimana problemnya, bahwa ada unknown function yang memisahkan data, yang nge-map data ke label, oke, terutama untuk case supervised learning. Nah, kita mencari unknown function yang memisahkan data itu menggunakan hipotesis. Oke, hipotesis itu macam-macam. Ada yang basisnya neural network yang akhirnya sekarang dikenal dengan teknologi deep learning. Ada yang sifatnya machine learning klasik. Contoh machine learning klasik yang akan kita pelajari hari ini adalah decision tree dan nearest neighbor. Oke, key nearest neighbor. Nah, dua model ini tidak bisa dibilang bahwa deep learning itu model yang terbaik, ya. Karena ada some cases kalau datanya memang cukup dengan machine learning klasik, jangan overkill dengan deep learning. Oke? Karena deep learning itu seperti brute force. Parameternya banyak sekali, ya. Modelnya susah di-explain apa yang terjadi di dalam neural nets. Susah diinterpretasikan apa yang terjadi, ya. Tapi kalau kayak decision tree, kita bisa benar-benar visualize apa tree-nya, ya, bagaimana dia ngambil decision, tree yang terjadi itu seperti apa, itu well explained. Model-model seperti neural net, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam neural net, arsitekturnya pun sangat heuristik, dan pada saat di-inference atau dijalankan dengan data baru, itu butuh computation resource yang besar sekali. Sehingga biasanya model-model machine learning itu harus digunakan juga karena biasanya dia lebih ringan pada saat kita melakukan inference. Oke, nanti kita akan kenal neural net mungkin di setelah mid semester, tapi sekarang kita fokus dulu belajar tentang machine learning klasik, terutama yang decision tree dan KNN. Minggu depan kita akan belajar soal exploratory data analysis dan data visualization. Nah, ini adalah pengenalan pertama hipotesis yang datang dari decision tree. Materinya sudah ada di Google Drive, ya. Kalian bisa download nanti slide-nya. PR-nya juga udah clear. Di setiap minggu kita ada PR. Kalian harus reproduce code, copy paste dari contoh yang ada di Kaggle, ya. Dan setelah itu kalian masukkan ke dalam GitHub kalian masing-masing. Tujuannya adalah supaya kalian punya Git, itu seperti CV kalian, bahwa kalian pernah belajar yang namanya decision tree dan KNN, dan model-model lainnya. Oke, kita akan mulai dengan decision tree. Last week kita belajar linear function, linear model, bahwa kalau ada data, kita berhipotesa atau berasumsi bahwa function yang memisahkan data itu adalah fungsi linear. Oke? Itu disebut linear model. Dia biasanya pakai kernel function, ada yang pakai Gaussian, ada yang polinomial, dan lain-lain. Dan kita udah belajar bagaimana algoritmanya untuk memilih fungsi yang paling mendekati unknown function yang kita mau dekati. Oke? Selain itu juga ada linear discriminant analysis yang kalian pelajari minggu lalu. Saran saya, kalian kerjain PR-nya, masukin contoh-contoh yang ada di dalam Scikit-learn, ya, untuk kalian bisa belajar lebih lanjut nanti. Hari ini kita akan masuk decision tree model. Untuk belajar model-model seperti ini, selalu bayangkan machine learning framework yang kalian diberikan di pertemuan pertama.
bahwa ada unknown function, ada hypothesis set, ada algoritma untuk memilih fungsi yang paling mendekati unknown function dari hypothesis set. Oke, jadi selalu pelajarin konsepnya, jangan menghafal algoritmanya. Algoritmanya everywhere sudah diimplement di dalam library. Tapi kalian harus mengetahui the main concept dan fundamental problem apa yang sedang kalian alami, ya. Nah, problemnya biasanya kita start dari supervised classification. Oke. Ini sangat intuitif yang disebut decision tree, ya. Misalnya kalian lagi mau cari pekerjaan, terus kalian dikasih offering, gitu ya. Pada saat dikasih offering, ada salary yang ditawarkan, oke. Kalian juga akan mikir ke kantor jauh nggak ya, terus ada benefit lain nggak, dikasih free lunch nggak, atau ada coffee nggak di kantor, dan semua decision itu pasti akan kalian proses, gitu ya. Dan manusia itu memproses decision-nya itu kayak pohon. Coba kamu pikirkan, ada orang juga yang nggak punya decision tree di kepalanya, itu full of bias jatuhnya. Gitu ya. Tapi orang yang normal itu akan memproses job offering itu seperti decision tree. Oke, jadi sangat-sangat appeal untuk kita bahwa ini adalah sering kita lakukan. Misalnya saya mau keluar jalan-jalan atau mau keluar berenang hari ini, kita lihat dulu hujan nggak, gitu kan, macet nggak, penuh nggak kolam renangnya, bersih nggak kolamnya, gitu. Nah, setiap decision point itu bisa dianggap seperti node di dalam tree, yang ada jawabannya nanti, apakah kita mau proses ke kiri, ke kanan, gitu, yes atau no, gitu kan. Jadi decision tree itu seperti bentuk if then else statement secara grafikal, ya. Seperti workflow chart, ya, seperti flow chart. Kalau kalian sering lihat flow chart, gitu ya. Nah, di ujungnya, ya, jadi ada nodes-nya yang bulet-buletan itu kayak salary less than 500,000, 50,000, atau commute more than 1 hour. Nodes-nya itu merepresent test atau decision atau keputusan, ya. Sedangkan lainnya itu menyatakan outcome dari keputusan yang kita ambil. Oke? Biasanya di ujungnya yang digambar buletan di situ circle itu adalah terminal leaf atau daunnya di ujung. Oke? Terminal leaf itu akan menunjukkan kelasnya atau kategori atau finalnya. Misalnya kalau untuk kasus menerima pekerjaan ini, di ujungnya itu pasti sama, accept atau decline. Gitu ya. Nah, kita akan proses dari top atau yang kita sebut root, ya, kita masuk ke decision nodes sampai kita masuk ke leaf. Setiap kali ada additional decision node, ya kita tambahin additional decision node. Oke, di ujungnya, di leaf-nya itu adalah kategorinya. Nah, hipotesisnya itu seperti ini, ya. Jadi itu menyatakan fungsi, gimana caranya kita menyusun tree-nya, itu kita harus belajar dari data. Cari dari data yang ada, ya, bagaimana kita menyusun tree yang memang merepresentasikan pola dalam data. Oke, jadi pasti ada algoritma juga di dalam decision tree untuk menyusun tree-nya. Kenapa root-nya seperti ini, kenapa commute ada di node kedua, kenapa offering free coffee ada di node ketiga, gitu ya. Sampai kita dapetin leaf-nya. Nah, jalur pada saat kita melangkah di dalam tree itu akan dipelajari dari data, oke? Jadi ada weighting-nya. Sehingga kalau kita punya case baru, ya, kita bisa mengikuti jalur-jalur itu untuk melihat apakah kelas skor yang terakhir sesuai dengan data yang kita punya. Oke, saya kasih contoh lain, mungkin kalian bisa bayangkan kalau orang tua kalian pernah ambil KPR atau loan untuk pembelian barang di bank.
Biasanya ujungnya approve atau deny, yaitu kelasnya atau kategorinya. Kriterianya pasti banyak yang ditanya, gitu kan? Pasti disuruh isi form, katanya gaji sekarang, bisa bayar nggak, gitu ya. Nah, loan default decision tree ini ada contoh dari Stock Lawrence, ya. Itu dia lihat di setiap bank kira-kira gimana decision tree-nya, ya. Nah, tapi di any decision tree yang kita punya, ya, itu di bank biasanya mereka punya target class, biasanya binary, approve atau deny, atau ditunda nanti, gitu ya. Nanti bisa di follow up lagi. Biasanya dia akan pelajari data-data dari peminjam, ya, dan ada decision checklist yang mereka ikutin, yang kalau digambarkan ada di sebelah kiri, gitu ya. Dan decision proses itu harus dia ikutin sampai dia bisa approve atau deny. Nah, bagaimana decision tree bekerja? Sebenarnya decision tree itu kayak decision rules yang menyatakan rules yang ada di dalam data yang kita punya. Terminal node-nya atau leaf-nya itu akan menyatakan class assignment atau kategori atau labelnya. Partisi dari sampel-sampelnya itu dibuat sebagai mutually exclusive group, misalnya partisi-partisi di dalam tree-nya, ya, itu mutual eksklusif, bahwa sama-sama penting, gitu ya. Satu grup untuk setiap terminal node, di semua path kita mulai dari atas, root node sampai ke leaf, gitu ya. Setiap path itu pasti represent decision rules. Pasti ada joining untuk semua tes, pasti ada separate path, ya kan? Semua path itu mutual eksklusif. For any only case, satu path itu bisa kita ikut, tapi semuanya mutual eksklusif. Sampai dia bisa benar-benar menyatakan karakteristik pola di dalam data. Kebayang ya? Kalau kalian belum kebayang, itu ada video-video StatQuest yang kemarin saya kirim, dia ngajarin tuh gimana dari tabel, misalnya kita punya data berbentuk table, bagaimana itu disusun menjadi tree. Pasti ada algoritma untuk menyusunnya, gitu ya, supaya yang mana jadi node, yang mana jadi leaf, gitu ya. Berapa dalam tree-nya, itu kita tidak lakukan sendiri, tapi ada konsisten algoritma yang bisa menentukan structure, dan menentukan leaf atau non-terminal node, yang mana yang jadi terminal, yang mana yang jadi non-terminal atau node, gitu ya. Nah, itu nanti ada normal form-nya yang akan dibentuk oleh algoritma. Jadi bukan kita yang membentuknya, ya. Jadi nggak bisa misalnya ada data terus kita gambar flowchart, terus data itu harus ikutin. Tapi ada pola di dalam data, pola itu nanti dipakai untuk menyusun tree, ya, yang merepresentasikan pola di dalam data. Setiap machine learning model itu biasanya bisa diinterpretasi dengan mathematical geometry. Nah, yang disjunctive normal form tadi, bahwa ada algoritma yang menentukan model tree, itu bisa digambarkan sebagai geometri aspek, ya, bahwa kita mencari decision boundary yang memisahkan kelas. Contoh misalnya di gambar ini, ya, itu ada data di gambar A, yang dilakukan oleh decision tree, itu dia membentuk garis-garis paralel. Jadi garis di sini itu sebenarnya adalah decision tree, ya. Jadi cari garis paralel yang memisahkan kategori dalam data. Yang memisahkannya dengan error yang paling kecil. Ingat saya sebut error tadi, kita harus punya definisi apa itu errornya, nanti kita define. Tapi intinya kalau saya punya gambar seperti ini, data seperti ini, 2 dimensi, maka decision tree mencari garis-garis paralel terhadap sumbunya, ya, yang memisahkan data tersebut. Nah, pada implementasinya biasanya decision tree diimplement sebagai binary tree. Kalau kalian pernah ngambil mata kuliah data structure, ya, binary tree, ya,
Binary tree itu cabangnya pasti 2. Dari root, ya, pasti ada left sama right. Oke. Terus yang di ujung kita sebut leaf node. Dan leaf nodes ini pasti menyatakan kelas. Oke. Nah, karakteristik dari binary tree ini, 2 branches leaf each non-terminal node. Jadi di setiap node pasti ada 2 cabang. Cabang-cabang tersebut bisa jadi ujungnya jadi leaf, atau bisa jadi bercabang lagi jadi another leaf, another node, gitu ya. Dan kita bisa bikin subtree, dan kita bisa atur tinggi dari tree-nya atau height-nya yang optimal. Nah, bagaimana kita mengatur struktur dari tree, tingginya berapa atau kedalamannya berapa, itu pasti ada algoritma tertentu yang dipakai. Ada juga tree yang non-binary, ya. Jadi dia bisa punya banyak node di bawah satu root atau di bawah satu node, itu bisa cabangnya bisa lebih dari 2. Oke. Jadi ada macam-macam tree, ada yang binary tree, ada yang non-binary tree. Oke. Nah, waktu kita pakai decision tree, biasanya kita nyari tree itu yang kecil. Semakin kecil harusnya semakin bagus karena bisa di-explain lebih gampang, gitu kan. Karena smaller size tree itu easy to understood. Gampang dimengerti. Bahkan biasanya decision tree itu kita harus visualize tree-nya, ya. Misalnya kalau kalian lihat di contoh-contoh yang ada di sini, itu dia harus bisa visualize decision tree-nya kayak gini, ya. Jadi bisa tampilin hasilnya supaya kita tahu bagaimana proses decision making-nya diinterpretasikan. Ini yang berbeda dengan neural network, karena neural network sangat sulit untuk diinterpretasikan. Oke? Biasanya kalau tree-nya terlalu besar, itu agak susah diinterpretasikan. Nah, pasti ada rules, ya, induction rules di dalam tree yang menyangkut bagaimana kita membangun decision tree-nya. Pasti ada rules-nya, itu yang sering disebut induction atau tree induction atau rule induction, dan pasti ada algoritma sesuai dengan induksi yang kita pilih. Oke? So, ada decision tree algorithm untuk induce decision tree secara rekursif. Dari atas, top root, dia akan nentuin yang mana jadi root, gitu kan. Nah, ada banyak algoritma, ada yang bekerja secara rekursif, ada yang bekerja secara greedy, dan lain-lain. Again, kalau belajar decision tree, itu bukan menghafal algoritmanya, tapi kita harus mempelajari konsep-konsep utamanya. Bahwa ternyata untuk algoritmanya itu ada banyak. Ada yang menggunakan rekursif, ada yang greedy, ya. Nanti kita baca di dokumentasi pada saat kita melakukan implementasi menggunakan library. Oke. Nah, waktu bikin decision tree juga kita harus lihat atributnya, apakah dia discrete value gitu ya, ataukah dia continuous value, atau dia categorical kayak discrete gitu. Itu pasti ada pre-prosesnya, bagaimana supaya mereka bisa dimasukkan ke dalam tree. Kalau misalnya dia discrete value kategori, itu kan bisa gampang kita cabangin, ya. Tapi kalau numerical, biasanya kita harus ada tekniknya untuk bisa make sure dia jadi seperti discrete. Jadi kita convert continuous interval into discrete interval. Oke? Algoritma nanti yang bekerja itu akan melakukan split mostly. Oke? Jadi secara rekursif atau secara greedy, dia random select variabelnya, dia bikin tree-nya, dia cari yang paling efisien. Untuk mengevaluasi split-nya, kalau kalian nonton film yang ditunjukkan oleh si StatQuest, itu ada beberapa measurement, karena kadang-kadang kita bingung yang mana jadi node, yang mana jadi leaf, gitu ya. Karena dipelajari dari data, gitu ya. Ada beberapa measure untuk impurity. Kalau belum ngerti impurity, lihat yang di StatQuest, ya. Ya, measure of impurity ini itu adalah mengukur derajat ke random,
randomness atau derajat ketidakteraturan ya setiap node, dan itu ada banyak measure-nya. Ada yang pakai Gini impurity, ada yang pakai entropy function, ada yang pakai Turing rules. Ya, jadi ini pun bukan satu measure. Kalian harus baca benar-benar dokumentasi. Dia pakai Gini atau entropy atau Turing rules. Gini itu kalau nggak salah nama orang peneliti dari Italia ya, itu yang bikin impurity measure. Nah dia namakan Gini. Tapi juga ada impurity measure berdasarkan entropy function. Oke, ada juga berdasarkan Turing rules. Jadi bukan cuma Gini, ya. Dan setiap model-model decision tree biasanya bisa memprediksi overfitting. Overfitting itu kalian udah pelajari sebelumnya waktu belajar polinomial kurva fit. Itu terjadi di saat kalau saya training akurasinya bagus, kalau saya kasih data baru, ya akurasinya jelek. Oke? Nah, itu juga bisa terjadi di decision tree, bahwa waktu saya train dengan data, membentuk pola-pola pohonnya, tapi pada saat saya kasih data baru kok prediksinya jelek, ya itu artinya dia overfit. Itu juga terjadi di semua machine learning model. Nah, size dari tree termasuk kedalamannya, jumlah node-nya, itu akan ditentukan oleh algoritma, dan algoritma akan bekerja sehingga error rate-nya compare to label atau compare to data yang kita punya, data set yang kita punya, itu paling kecil. Ingat, machine learning framework yang saya ajarkan di depan, di pertemuan pertama, bagaimana kita memilih fungsi yang paling mendekati unknown function adalah dengan meminimize error. Kalau di model yang linear, kita meminimize dengan mendefine total error, terus kita pakai stochastic gradient descent algorithm. Nah, tapi kalau di decision tree, tidak bisa kita pakai stochastic gradient descent. Dia pasti ada algoritma lainnya, tergantung dari Gini impurity atau measure of impurity yang dia pakai. Kalau entropy, mungkin dia pakai algoritma yang berbeda, gitu ya, atau lain-lain. Dan nanti akan dia grow, algoritma ini akan grow the tree, sampai splittingnya itu udah nggak mungkin kita lakukan, dan errornya itu udah paling kecil. Ya. Jadi dia akan terus grow the tree until kalau saya split lagi, nggak ada significant information yang di-gain. Oke, kadang dia tambahin dengan statistical test, ya kayak chi-square test untuk ngetes hasilnya selama dia growing the tree. Oke, nah biasanya problemnya kalau tree-nya too small, datanya terlalu kecil, atau tree-nya terlalu besar, informasinya terlalu kecil. Nah itu kita serahkan ke algoritma. Kadang-kadang kita harus memilih algoritma yang menghasilkan akurasi terbaik. Oke, sesuai data yang kita punya. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa decision tree ini applicable ke semua data kita. Karena jumlah data pasti akan menjadi constraint, ya, karakteristik data apakah dia categorical, dia numerical, atau dia mix categorical dan numerical, sehingga bagaimana tree-nya terbentuk, itu akan sangat-sangat bergantung dari akurasi atau ketepatan dari algoritma membentuk tree-nya. Oke? So, selain menggrow tree, membuat tree-nya besar, kadang-kadang juga kita ada di masalah pruning. Apa itu pruning? Bahwa kita mau eliminate cabang-cabang di dalam pohon yang tidak mempengaruhi error rate. Ya, ini kalau di neural network persis seperti drop out the neural network. Jadi kita potong pohonnya karena memang nggak terlalu berpengaruh, gitu ya. Nah biasanya algoritma yang model-model decision tree yang bagus itu algoritmanya bisa melakukan pruning. Pruning itu ya bisa dilakukan dengan resampling. Jadi dia pakai cross validasi, oh ternyata ini nggak terlalu penting, ini penting gitu ya. Habis itu dia bisa decide pruningnya. Oke. Itu secara konseptual decision tree, secara implementasi banyak sekali advanced decision tree
Di sini saya cuma ngasih listnya, ada yang disebut card LC, misalnya card dengan linear combination, ada linear machine decision tree, ada simulated annealing decision tree, jadi dia pakai algoritma simulated annealing ya untuk menentukan tree-nya. Bahkan ada oblique classifier 1, macam-macam. Biasanya guidance-nya adalah pakai decision tree yang dari library, yang sederhana, yang bisa kalian interpretasikan. Oke? Kalau masalahnya udah lebih kompleks, baru looking into advanced decision tree. Bagaimana cara mengevaluate decision tree? Ya, seperti mesin learning biasa, kita akan ada method untuk mengukur akurasinya. Seberapa besar decision tree mempredik class label compare to label yang asli, gitu ya. Selain itu juga kadang-kadang decision tree bisa kita evaluate dari sisi scalability, robustness, sama intuitive appeal, ya. Scalability itu menyangkut bagaimana model generation, apakah dia bisa untuk dataset yang besar, apakah proses pembentukan tree-nya cepat, ya. Apakah dia robust enough terhadap noise atau missing data, apakah dia intuitif atau bisa di-understand, bisa di-plot decision tree-nya, bisa diinterpretasikan, dan lain-lain. Jadi, cara pemilihan decision tree itu sangat-sangat bergantung dari akurasi, scalability, robustness, dan intuitive appeal. Ya. Decision tree limitation, pasti setiap neural network model tidak ada yang sempurna, pasti ada limitasinya. Decision tree tidak support backtracking. Jadi biar walaupun saya dapatkan tree, belum tentu itu yang optimal, belum tentu itu yang global, ya. Pasti ada someone else bisa bikin tree yang lebih baik. Oke, selanjutnya juga kalau kalian lihat tadi di geometri interpretasinya, decision tree itu mencari paralel line yang memisahkan data. Oke. Kalau dalam 2 dimensi bagus, tapi kalau dalam high dimension itu susah. Misalnya, apakah decision tree bisa memisahkan pola-pola image? Biasanya dia lemah, gitu ya. Tapi kalau data-data tabular, misalnya dari database, aplikasi bisnis, itu decision tree biasanya very strong. Oke. In conclusion, kita nanti akan berurusan dengan utility, library, gitu ya. Banyak improvement, banyak advance teknik di decision tree, tapi biasanya kita start dari teknik-teknik yang sederhana, gitu ya. Kadang-kadang kita harus combine juga dengan data mining teknik untuk understand datanya. Oke, itu tadi mengenai decision tree. Nanti setelah ini kita bisa tanya jawab. Kita lanjut dulu dengan KNN. Kalau tadi penjelasan saya kurang jelas, key konsep di dalam decision tree itu pasti ada multiple algorithm untuk menyusun tree, harus ada measure of impurity, yang kalau di start quest dia jelasin apa itu Gini impurity, tapi ada impurity lain seperti entropy dan Turing rules, ya. Ada mungkin kalau kalian baca paper ada impurity lain, tergantung dari case by case dari datanya. Oke, sekarang kita akan pelajarin tentang K nearest neighbor model. Kita akan pelajari konsepnya, hypothesis setnya, learning algorithmnya. Oke, idenya adalah instance based learning atau IBL. Jadi asumsi yang kita pakai utamanya bahwa kalau ada data dan similar labelnya, oke, harusnya similar sampelnya. Ini main assumption-nya ya, bahwa similar examples have similar label. Contoh, saya kasih 1000 gambar, di dalam gambar itu ada label kucing dan anjing. Pasti ada similarity-nya gitu ya. Gambar yang kucing dan anjing itu ada similarity-nya. Problemnya adalah bagaimana kita mengukur similarity atau kesamaan ya. Nah, di dalam instant based learning dia serahkan pengukuran itu, pengukuran similarity, itu dengan algoritma.
Oke? Tapi tentu saja banyak definisi similarity, ya. Nah, tapi algoritma yang akan melakukan pemilihan itu. Oke? Jadi, tugas dari algoritma, dia akan mengklasifikasi data-data itu dengan mencari degree of similarity yang mengkelompokkan data-data itu. Pertanyaan besarnya di sini adalah bagaimana menentukan definisi similarity. Berapa banyak similar training example yang harus kita consider? Atau bagaimana resolve inconsistency among the training example. Oke, terutama kalau ada noise-nya terlalu besar, dan lain-lain. Model yang paling sederhana adalah first nearest neighbor. Oke, misalnya saya punya data, ada dua label, merah dan biru. Oke, nah kalau saya bilang, anggaplah similarity-nya itu yang paling dekat, saya label aja merah gitu ya. Kalau lihat di data ini yang paling dekat, dia label merah gitu ya. Nah, kalau saya bilang dekat atau close, itu kan menyangkut jarak spasialnya. Misalnya ini gambar di Cartesian koordinat, maka saya ngambil yang paling dekat itu yang 3 warna merah ini. Dan itu saya label jadi satu label. Oke? Nah, tapi apakah hanya seperti itu? Ya, ternyata ini juga dalam kategori yang sering disebut memory based learning. Oke? Problemnya adalah bagaimana kita menentukan jarak tadi, apakah jaraknya itu di dalam koordinat Cartesian atau di dalam space Euclidean atau di space-space lainnya. Seperti kita ketahui, sebelumnya saya pernah mention bahwa space atau ruang itu bisa didefine bukan cuma Euclidean. Kalian pernah dengar misalnya norm space di matematik, atau ada yang sering disebut reproducible kernel Hilbert space. Biasanya orang-orang fisika matematik belajar tentang Hilbert space, ya. Jadi space itu bukan cuma Euclidean, dan ini akan membuka banyak sekali opportunity untuk mendefine space dan distance. Oke? Tadi yang saya ceritakan itu adalah standar Euclidean distance. Kalau ada 2 titik, maka jarak dari 2 titik itu adalah akar dari perbedaan sumbu X dan sumbu Y, atau perbedaan dimensional dikuadratin akar. Ini kalian udah pernah tahu ya, bahwa ini adalah square root distance. Tapi bagaimana kalau saya bilang multivariate? Oke, saya bisa pakai distance yang lain. Sehingga definisi distance itu sangat-sangat terbuka untuk didefine di dalam instant based learning. Ada Euclidean, biasanya kita normalize dimensinya pakai standar deviasi, dan kita pakai normalize, misalnya pakai square root, mean square root gitu ya. Nah, kalau saya sebut first neural network itu artinya tetangga keberapa terdekat. Bisa jadi pertama terdekat, kedua terdekat, ketiga terdekat, atau kalau secara general kita sebut KNN atau K nearest neighbor. K-nya dijadikan sebagai parameter. Kalau K nearest neighbor artinya saya bisa generalize 1 NN menjadi KNN, ya kan? Jadi dia misalnya tadi yang di kasus K sama dengan 1 itu yang cuma terdekat. Tapi kalau K sama dengan 3, maka kita bisa nge-scan lagi yang mana yang terdekat di level ketiga, oke, atau ke N. Oke. Nah, ini contohnya misalnya ada data seperti ini ya. Misalnya ada contoh 1, oke. Ada contoh 2, 3 sampai 4 gitu, ada food, chat, fast, dan lain-lain ya. Bagaimana kita menunjukkan jarak atau similarity metric dari ini? Nah, setiap data itu pasti kalau misalnya numerical ya kita bisa bikin jaraknya gitu. Tapi bagaimana kalau kategorikal seperti ini? Oke.
Nah, itu kita bisa ambil definisi kayak most similar atau second most similar kalau lebih banyak yang sama datanya. Oke. Jadi terbuka besar definisi tentang similarity itu berdasarkan tipe data. Bagaimana kita memilih jumlah neighbor, ya? Karena tentu saja KNN ini semakin tinggi K-nya, jumlah K-nya, dia akan cari similarity semakin jauh gitu ya. Kalau saya increase K, maka KNN akan sangat tidak sensitif terhadap noise. Kalau saya decrease atau saya turunkan nilai K-nya, dia akan hanya bisa mencakup structure-structure yang dekat gitu kan. Nah, biasanya guidance-nya kalau pakai KNN, peak nilai K ya jangan terlalu besar, tapi jangan juga terlalu kecil. Dicoba-coba dengan datanya. Oke. Setiap machine learning model pasti kena curse of dimensionality. Ya, semakin besar dimensi features, oke, akurasi belum tentu semakin baik. Proses kita membangun machine learning model itu bukan proses memperbanyak features, tapi mencari features yang optimal. Mungkin kalau saya gambar di sini, di setiap machine learning model ya, misalnya sumbu X-nya ini adalah jumlah features-nya, dan ini adalah sumbu Y-nya adalah akurasi, maka di setiap machine learning model itu sebenarnya di awal itu naik, ya, terus kayak gini. Oke, jadi proses modeling machine learning, pada saat misalnya jumlah features-nya kecil, akurasi naik. Tapi kita pikir akan naik terus. Ternyata enggak. Semakin banyak features atau semakin besar sumbu X-nya, akurasinya kok begitu. Nah, jadi proses untuk modeling machine learning itu adalah proses mencari jumlah fitur yang optimal. Bukan mencari banyak-banyakan fitur gitu ya. Sementara kalau di deep learning itu fiturnya kebanyakan gitu. Makanya nanti waktu belajar neural nets, kalian akan lihat ada yang namanya convolution neural net untuk mencari feature secara otomatis. Karena adanya curse of dimensionality ini. Jadi semakin banyak feature saya masukkan ke dalam model machine learning, akurasinya bukan semakin baik, justru akan semakin menurun. Tapi ada posisi optimalnya yang kita nggak tahu. Oke? Saya hapus. Oke, KNN model yang sangat sederhana, dia cuma nyari similarity, tergantung berapa banyak neighbor yang kita punya, kita pilih K-nya, jangan terlalu besar K-nya, jangan terlalu kecil, karena ada curse of dimensionality bahwa proses pencarian model yang paling baik itu adalah mencari jumlah features yang optimal, bukan banyak-banyakan features. Oke? Nah, secara konseptual hanya seperti itu KNN dan decision tree. Emang simple, tapi banyak pemenang Kaggle itu bisa menang itu hanya dengan decision tree. Oke? Nah, PR kalian ada tugas tutorial decision tree di Kaggle, nanti kita akan bahas dulu. Nanti dibantu oleh teaching assistant, ada Mbak Sinta, ada Bu Niwai, ada Pak Kodrat. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanya di grup. Ya. Jadi PR-nya decision tree sama KNN classifier. Sebelum ngerjain PR-nya, sebaiknya pelajari dokumentasi dari Scikit-learn, ya. Ada nearest neighbor, ada decision tree. Nah, decision tree yang perlu kalian lihat di library itu adalah apa advantage-nya, apa limitasinya, atau disadvantage-nya, gitu ya. Sama apa parameternya. Dia udah sediain kelas namanya decision tree classifier. Selama kalian punya data X-nya dan data Y-nya, masukin ke tree, tinggal call fit. Ya. Waktu bagaimana fit bekerja, itu dia udah punya algoritma di dalam. Di sini dia kasih algoritmanya bahwa dia implement tree algorithm, ID3, ya, sama C45, sama CAR.
Oke, artinya kalian mungkin bisa pilih nanti algoritmanya bahwa saya pengen define pakai algoritma tertentu gitu ya. Tapi you can simply call fit. Setelah itu bisa diplot pakai tree.plotTree sehingga kalian bisa dapat interpretasinya seperti ini. Oke. Nah, jadi sebelum masuk ke Kaggle, latihan dulu dengan dokumentasi dari Scikit-learn. Biasa dia kasih data contoh, dia kasih hasilnya setelah kalian ngerti gimana menggunakan library-nya, mengevaluate library-nya, membacanya gitu ya. Nah, setelah itu baru kalian coba kerjain di Kaggle. Jadi PR-nya baca dulu decision tree documentation. Kalau kalian udah ikut course ini harusnya bisa baca dokumentasi. Oke. Setelah itu baca nearest neighbor. Nah, di nearest neighbor yang penting apa? Apa definisi dari similarity-nya gitu ya, distance-nya. Apakah Euclidean distance? Oke. Atau kita bisa ubah-ubah distance atau similarity measure-nya. Setelah itu kalian lihat functionality yang ada dikasih oleh KNN. Oke. KNN ini bisa dipakai secara supervised, artinya nggak ada labelnya, benar-benar dikasih data, dia cluster sendiri, atau saya bisa pakai labelnya untuk misalnya pakai klasifikasi kasus supervised. Dia juga bisa dipakai untuk regresi. Ya, coba dibaca-baca apa fasilitas dari Scikit-learn. Kalau udah selesai di situ, kalian bisa masuk ke PR-nya. Oke, kita ada 2 homework, decision tree classifier tutorial. Oke, dia kasih 1 data ya, dia kasih datasetnya, dia kasih pengenalan dulu decision tree, dia pakai algoritma CAR ya, classification and regression tree. Terus dia kasih penjelasan dulu basic gitu ya, kalian udah dapat ini. Nah, dia pakai Gini index, Gini impurity. Dia udah punya pruning, ya, pre-pruning. Nah, habis itu dia implement. Nah, kalian ikutin sampel-sampel code-nya, copy paste aja, ya, sampai jalan, sampai kalian bisa hasilnya sama dengan tutorial ini. Oke? Jadi ikutin, baca dari awal, copy, ya, masukin ke dalam kalian punya Google Colab. Hasilnya nanti submit ke GitHub, ya, bahwa kalian udah ikutin decision tree classifier tutorial dari Kaggle. Begitupun KNN, ini ada contohnya, nanti diikutin. Kalau ada pertanyaan, ada error, kalian bisa tanya di grup, ya. Situ ada Mbak Sinta, nanti dibantuin juga untuk make sure kalian bisa benar-benar praktek apa itu KNN, apa itu decision tree. Oke. Ini adalah model machine learning yang sangat sederhana yang biasanya dipelajari di awal-awal sebelum kita masuk ke model yang lebih kompleks, mungkin seperti SVM, support vector machine, ya, atau model-model lainnya yang berbasis neural network. Oke, materinya sampai di sini. PR-nya udah jelas, ada 2. Kalau misalnya kalian masih kurang understand, coba nonton KNN, PCA ini nggak usah, mungkin udah nanti di bagian yang dimensionality reduction atau EDA. Tapi KNN nama decision tree sebaiknya kalian nonton di StatQuest. StatQuest itu penjelasan yang paling simple, dengan banyak animasi yang mungkin bisa sangat membantu waktu kalian punya understanding. Oke? Data science atau machine learning itu bukan masalah coding. Saya ingin mengulang-ulangin ini, ya, karena yang ini adalah mathematical modeling. Kita ada function nggak diketahui, kita pengen dekati, kita punya hipotesis, kadang hipotesisnya linear function, kadang hipotesisnya decision tree, kadang kita bisa pakai KNN gitu ya. Kalau code-nya, most of the AI atau data scientist itu akan meniru code yang sudah ada. Karena code-nya itu pendek-pendek. Paling kalau lihat di, mungkin saya gambarin aja ya.
Kalau lihat skeleton dari code-code machine learning, ya, mungkin di awal-awal dia kasih ini skeleton code-nya ya, load data. Oke, kadang datanya kamu harus load dari tempat datamu sendiri, misalnya kamu taruh di Google Drive, ya kamu harus tahu gimana caranya dari Colab akses ke Google Drive. Load masukin ke dalam array atau ke dalam data frame, ya itu biasanya harus pakai NumPy. Nah, setelah masuk ke dalam array datanya sudah ada di memori, dan kita bisa perform some preprocessing. Oke, biasanya kita clean, kita normalize, kadang-kadang ada model yang butuh normalisasi, kadang-kadang ada model yang butuh numerik, semua nilainya, yang kategori harus kita encode. Kalian harus cari teknik-teknik encoding supaya data-data yang sifatnya kategorikal itu bisa jadi numerical sehingga bisa masuk ke model. Setelah pre-processing selesai, kalian punya clean data. Oke, clean data ini yang akan dimasukkan ke dalam machine learning model. Biasanya machine learning model itu cuma manggil fungsi. Oke. Setelah itu biasanya kita ada metode-metode untuk mengevaluasi hasil model. Oke. Nah, setelah bagus, kita anggap akurasinya bagus, baru kita sebut model serving. Apa itu model serving? Kalau saya kasih dia data baru, ya, ini new data, saya masukkan ke model, modelnya ngeluarin prediksi. Oke. Jadi kira-kira flow-nya seperti ini. Kalau saya punya new data, masukin ke model yang udah di-train, kalau decision tree artinya tree-nya udah kebentuk, gitu ya. Kalau saya punya data baru, nanti dia kasih prediksinya. Atau class label-nya. Oke. Nah, model serving ini biasanya harus kita deploy, misalnya jadi API, jadi REST API, kita bisa konsumsi dari aplikasi web atau aplikasi yang mobile. Oke. Ada banyak model serving untuk machine learning klasik seperti Bento ML dan lain-lain, kalian bisa pelajarin. Ini adalah model deployment. Oke. Dia bisa serve model, dia support scikit-learn, PyTorch, dan lain-lain. Jadi, kalau kalian pakai Bento ML, setelah training, nanti kalian upload modelnya ke Bento ML, nanti dia bisa expose jadi API. API-nya bisa dipanggil dari mobile atau dari web application. Oke? Sampai sini cukup jelas? Oke, saya serahkan ke kalian soal model serving untuk kalian main-main sendiri. Biasanya kalian masih muda-muda gini, senengnya itu ngoprek-ngoprek gitu ya. Nah, itu kalian bisa ngoprek-ngoprek Bento ML. Selain Bento ML juga ada Sheldon Core. Kalian bisa install, kalau kalian punya virtual machine, kalian bisa install gimana deploy machine learning model di server setelah training. Oke? Bikin study group, nyoba-nyoba model serving, itu juga bagus sebagai tambahan dari course sekarang. Untuk sekarang, saya consider pelajaran tentang decision tree dan KNN sudah kalian dapatkan, saatnya kalian untuk praktek, ngerjain PR-nya, dibantu oleh teaching assistant. Saya stop presentasi sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan nanya. Jangan malu-malu nanya, ya, karena pengetahuan tentang data science, machine learning, AI, neural network, itu terbuka sekali kesempatan untuk kalian bekerja. Ya. Apa yang kalian pelajari di sini sama dengan apa yang teman-teman di Samsung R&D pelajari. Apa yang kalian pelajari di sini sama dengan teman-teman di Amazon pelajari. Karena materinya kita benchmark ke global standard, tidak ada bedanya. Oke. Yang membedakan hanyalah apakah kalian punya curiosity yang cukup
Dan apakah kalian inspire untuk benar-benar punya skillnya, ya? Di luar sana kalian akan dengar banyak sekali orang-orang yang misleading about this. Mereka mikir machine learning, deep learning itu kayak bikin web application. Mereka mikirnya itu kompleksitasnya adalah programming. Sama sekali bukan. Kompleksitas dari AI, machine learning, deep learning, itu adalah mathematical modeling. Oke? Saya stop sampai di sini. Saya buka tanya jawab kalau ada pertanyaan. Silakan. Bapak izin bertanya. Bapak biasanya tuh kan kalau habis model evaluasi itu kan ada model testing, tapi tadi yang digambarkan Bapak tuh model surfing. Nah, apakah nggak perlu testing ataukah gimana tuh Pak? Terima kasih. Oke. So, model evaluasi sama model survei itu dua konteks yang berbeda. Kalau di model evaluasi ini kita mempertanyakan akurasi model kita versus generalization. Oke. Kalau di model survey ini kita udah di production. Oke. Contoh misalnya, Sinta bikin model pakai decision tree untuk mendetek apakah satu customer aplikasinya ke bank itu harus bisa di-approve atau di-reject dia punya loan, ya. Nah, waktu di model evaluasi di fase yang ini, kamu cek apakah model yang dibuat itu udah maksimum, akurasinya udah yang terbaik enggak. Setiap data training, waktu dikasih dari bank, pasti kamu akan split. Ada sebagian jadi testing, ada sebagian jadi training, gitu kan? Kadang-kadang kita lakukan cross-validation. Oke? Kadang-kadang ada rule yang disebut 60% di sini. Kalau misalnya kamu punya data 1000, ini kamu gini, 40%. Oke? Nah, tapi ada juga yang dia bilang K-fold validation, bahwa semua data ini yang 100% ini, itu kamu bagi K, ya, dan diputar-putar. Kadang ada yang jadi training, ada yang jadi testing, dan dibolak-balik. Gitu. Oke, ini misalnya K-fold. Sampai sejumlah K dipisah. Terus kadang ini pakai training, kadang dipakai testing. Ini training, testing. Kalau ini lagi training, ini testing, gitu ya. Nah, K-fold validation itu untuk menunjukkan apakah akurasi untuk meyakinkan kita bahwa generalisasinya udah bagus. Karena tujuan kita di modeling itu sebenarnya bukan cuma akurasi, tapi generalization, bahwa kalau saya kasih data baru nanti di production, misalnya ada customer baru di bank itu, ya, dia bisa mempredik hasil assessment yang tepat. Oke? Nah, yang tadi Sinta mention itu di fase model evaluation. Kalau modelnya udah fix, oke, orang banknya udah senang nih, akurasinya bagus, generalisasinya bagus, ayo kita deploy ke production. Oke, artinya model yang udah jadi itu kamu harus deploy untuk production level deployment. Oke, nah, kamu cari tuh, apa yang saya bisa pakai platform untuk mendeploy, karena pada saat deploy ujung-ujungnya kan kita akan bikin mobile application, misalnya kayak kan AI application ini nggak berdiri sendiri ya, pasti ada mobile front end, ada web front end misalnya. Mungkin kalau teman-teman yang di Samsung tuh ada aplikasi web di depan yang akan mengkonsumsi model ini. Di dalam aplikasi itu ada new data, dia akan manggil API, oke? Jadi ada API dipanggil. Nah, API itu waktu dipanggil akan memanggil model, misalnya pakai decision tree, dan dia akan keluarin outputnya. Nanti ditampilkan lagi di front end, gitu ya. So, prosesnya seperti itu. Jadi model surfing itu lebih men-serve model di production, sedangkan model evaluation itu pada saat kita develop the model. Kalau udah final, baru kita masuk ke production level deployment, itu yang disebut model surfing.
Jadi skopnya berbeda, Sinta. Oh, baik Bapak. Dapat diterima. Terima kasih Bapak. Nah, ada beberapa model serving framework tadi saya sebut, ada Bento ML, Sheldon Core. Cuman karena kita bukan belajar tools, kita belajar machine learning sekarang, kalian yang oprek sendiri, apa itu Sheldon Core, apa itu Bento ML, kalian coba-coba. Pasti banyak sampel-sampelnya. Kalau kalian paham di fundamental sama konseptual, praktikal itu kalian bakal senang sekali hatinya. Nggak begitu sebaliknya. Oke? Contoh misalnya orang-orang di luar sana yang belajarnya cuma tools, waktu dia melihat tools ini dia pikir kalau dia install dia jago machine learning. Nggak seperti itu kenyataannya ya. Jadi kalian bisa coba-coba tools sendiri, saya let you do that. Tapi fundamental, konseptualnya kalian belajar di classroom. Itu kenapa kita masih butuh universitas. Ada lagi yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada yang mau nanya, mungkin kita sudahi pelajarannya. Ya, kalian bisa ulangin lagi pelajarannya dari recording videonya. Sinta kayaknya berusaha untuk membuat recordingnya. Mudah-mudahan nanti ada recordingnya supaya kalian selama nanti bekerja, baik nanti kalian ada yang apply ke Samsung R&D atau misalnya ke company lain, kalian bisa terus belajar. Karena machine learning ini butuh waktu sampai kalian benar-benar capable atau kompeten. Ya. Saat ini banyak sekali dibutuhkan data scientist dan AI engineer di luar sana, dan sulit sekali mendapatkan yang understanding-nya bagus. Oke? Yang ada orang yang cuma pernah jalanin Hello World dari Scikit-learn dan TensorFlow atau PyTorch. Tapi kalau ditanya mulai ke konsep sama fundamental, itu blank sama sekali. Oke? Kalian nggak boleh kayak gitu, karena praktikal bisa kalian latih dalam ukuran minggu, tapi yang konseptual sama fundamental itu takes time. Ya, kalian harus baca buku, ikut course kayak gini gitu ya, sampai benar-benar klik. Oke? Kalau kalian lakukan itu, harusnya kalian baik-baik saja pada saat bekerja, karena memang ini golden time untuk teknologi AI dan machine learning. Sampai di sini course-nya, sampai ketemu lagi minggu depan kita akan bahas data visualization. Kita juga akan bahas exploratory data analysis untuk pre-processing. Oke? Sesuai dengan step yang tadi saya gambarkan di PowerPoint, bahwa ada pre-processing kalian harus lakuin untuk understand the data sebelum manggil machine learning function. Oke? Cukup? Nggak ada yang nanya lagi? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Lanjutkan ngerjain PR-nya ya. Semoga kalian bisa belajar banyak. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Pak. Terima kasih.